Halo teman-teman, Sobat Waras Indalab, selamat datang kembali di Rumah Sakit Cepat Waras. Saya Dr. Rinaldo Alexander, spesialis penyakit dalam, mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Kung Si Facai. Semoga seperti arti ucapan selamat barusan, bangsa Indonesia senantiasa diberikan keselamatan dan juga kesejahteraan. Supaya mudah-mudahan pandemi ini juga segera berlalu. Mari sama-sama kita doakan. Pada episode kali ini, saya mau menyoroti update terhadap vaksin Sinovac ya. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu BPOM sudah mengeluarkan tambahan indikasi penggunaan vaksin Sinovac, di mana saat ini vaksin Sinovac sudah boleh diberikan untuk lansia yang memenuhi syarat. Jadi sekarang umur 60 tahun ke atas boleh divaksin. Loh, kok bisa? Padahal sebelumnya kan belum ada izin tuh dan katanya belum ada datanya. Nah ternyata setelah dilihat-lihat lagi sebenarnya Sinovac sendiri sudah melakukan penelitian uji klinis fase 1 fase 2 untuk populasi usia 60 tahun ke atas. Nah bisa dilihat nih, ini ada abstrak dari penelitiannya. Untuk uji klinis fase 1-2-nya itu hasilnya menggembirakan teman-teman. Sampel penelitiannya itu memang hanya sekitar 400-an dari total fase 1 fase 2, tapi kekebalan tubuh yang terbentuk dari semua partisipan tersebut yang mendapat vaksin itu hampir 100%. 98% tepatnya ya di akhir fase kedua. Dan reaksi efek sampingnya juga kurang lebih ya sama seperti yang saya rasakan, hanya bersifat ringan sampai sedang saja dan tidak ada kejadian serius yang dilaporkan akibat pemberian vaksin Sinovac. Nah, cuman saya juga mau mengabarkan bahwa dari Indonesia sendiri setelah BPOM mengeluarkan indikasi tambahan, persetujuan ya untuk adanya indikasi tambahan, itu sudah dilakukan juga mulai tanggal 8 Februari kemarin. Kemenkes sudah memulai vaksinasi untuk para tenaga kesehatan yang berusia 60 tahun ke atas. Termasuk guru-guru saya ya, saya happy banget ya melihat guru-guru saya yang sudah sepuh, para profesor, akhirnya bisa mendapatkan vaksin, sehingga mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan perlindungan sehat-sehat dan terhindar dari bahaya pandemi ini. Kabar gembira kedua mengenai update vaksin Sinovac ini adalah adanya perubahan rekomendasi dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, organisasi tempat saya bernaung, bahwa ini indikasi untuk orang bisa mendapatkan vaksin Sinovac ini makin dipermudah. Ini ada kabar yang gembira banget nih, khususnya bagi mereka yang sudah terkena COVID. Sampai sebelum video ini ditayangkan itu kan masih dapat rekomendasinya penyintas COVID, sementara ini belum bisa diberikan vaksin. Tetapi berdasarkan rekomendasi dari PAPDI yang terbaru ini, para penyintas COVID boleh diberikan vaksin dengan syarat sudah sembuh minimal 3 bulan. Kenapa dipakai 3 bulan? Karena memang dari penelitian, kekebalan yang terbentuk pada para penyintas COVID itu bertahan paling nggak 3 bulan. Setelah 3 bulan itu ya ada yang masih bertahan, ada yang udah langsung hilang, ada yang 6 bulan udah hilang, ada yang 8 bulan udah hilang. Tapi paling cepat 3 bulan tuh paling nggak kekebalannya masih ada pasca kena COVID yang sebelumnya. Jadi baru boleh menerima vaksin kalau dia sudah sembuh minimal 3 bulan. Karena diasumsikan bisa saja kekebalan tubuhnya sudah berkurang jumlahnya. Makanya boleh-boleh jadi vaksin supaya kekebalannya naik lagi. Kan vaksin Sinovac 2 kali suntik. Jadi kalau misalnya pada penyuntikan yang pertama mengalami reaksi alergi berat atau yang kita sebut dengan reaksi anafilaktik, ini bisa mengancam nyawa ya. Maka dia tidak boleh mendapatkan suntikan yang kedua. Nah itu syarat yang pertama yang tidak boleh dilanjutkan vaksinasinya. Syarat yang kedua adalah mereka yang memiliki penyakit autoimun sistemik. Nah ini autoimun itu apa ya? Memang kekebalan tubuhnya pada dasarnya tidak baik, malah menyerang diri sendiri sehingga menimbulkan banyak gejala. Contoh penyakit-penyakitnya adalah lupus, ya, SLE, sindrom Sjogren, artritis. Ini bisa dibaca lah itu ya, vaskulitis khusus untuk ada tiroid ya yang bersifat autoimun, gangguan pencernaan yang karena autoimun, jadi inflammatory bowel disease. Itu kondisi-kondisi khusus yang imunnya terganggu sehingga mungkin bisa menyebabkan kekebalan yang terbentuk itu tidak optimal, makanya tidak disarankan untuk divaksinasi. Lagi pula mereka dengan penyakit autoimun juga biasanya mengkonsumsi obat-obat yang menurunkan respon imunnya supaya penyakitnya nggak kambuh. Ya, otomatis kalau divaksin juga respon muncul antibodinya juga jadi jelek. Jadi ini memang tidak boleh divaksin. Kemudian mereka yang lagi sakit, ya iyalah kan vaksin suntikan virus yang sudah dimatikan gitu ya. Kalau Sinovac kan tujuannya supaya tubuh yang sehat itu bisa optimal membentuk kekebalan tubuh. Kalau misalnya dia lagi sakit, daya tahannya tubuhnya lagi drop ya tentu nggak boleh. Apalagi kalau sakitnya infeksi akut, lagi demam, lagi batuk itu jangan-jangan lagi COVID ya, kan mana tahu gitu ya. Jadi mereka yang sedang tidak sehat ya, apalagi ketahuan sedang terkena COVID lagi akut-akutnya itu tidak boleh. Kemudian mereka dengan kanker, nanti ini terkait kanker ya atau penyakit darah ini harus dinilai lagi ya sama dokter yang menanganinya. Belum tentu juga nih mereka ini tidak boleh divaksin. Jadi nanti dilihat kondisi fisiknya, dilihat
hasil-hasil laboratoriumnya, apakah kira-kira kekebalan tubuhnya bisa optimal kalau disuntikan vaksin. Nah, itu nanti balik ke dokter yang menangani. Tapi kalau misalnya kankernya lagi bergejala, lagi segala macam, gangguan darahnya lagi tidak stabil, itu pasti nggak boleh. Kemudian, nah itu tadi ya yang saya bilang ya, yang pakai obat-obat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, imunosupresan, dan mereka yang menjalani radioterapi untuk kanker itu tidak boleh divaksin, karena pasti kekebalannya nggak bagus. Kemudian penyakit kronik, nah ini yang paling banyak ditanya nih ya. Bisa dilihat tuh ya, penyakit kronik ada macam-macam. Ada PPOK tuh yang ini orang gampang sesek ya, gampang batuk-batuk. Biasanya seringnya tuh pada perokok yang sudah bertahun-tahun gitu. Asma, penyakit jantung, penyakit metabolik termasuk diabetes, hipertensi dan gangguan ginjal ini tidak disarankan untuk divaksin, dengan ketentuan tidak boleh kalau kondisinya nggak bagus, dalam arti kata tidak terkontrol ya, tensinya tinggi di atas 140/90, kontrol gula darahnya HbA1c-nya di atas 7,5 ya. Tapi kalau misalnya penyakit-penyakit kronik tadi itu rutin kontrol ke dokter, terkendali dengan baik dan tidak ada keluhan, sehat walafiat kondisi tubuhnya pada saat mau divaksin, maka itu boleh divaksin. Jadi nggak semua yang punya penyakit itu belum tentu nggak divaksin, nggak juga. Yang penting dikendalikan. Makanya ini sambil menunggu vaksinnya tersedia untuk masyarakat luas, karena sekarang masih konsentrasi untuk nakes, ayo segera kendalikan penyakit-penyakit kroniknya ya. Nah, syarat untuk lansia lanjut usia 60 tahun ke atas ya, supaya boleh menerima vaksin CoronaVac, ini mereka harus menjalani atau di screening dulu ya di penapisan dengan menggunakan skor rapuh. Ya, skor rapuh itu untuk mengetahui bahwa lansia tersebut apakah dia renta atau tidak, atau dalam bahasa kedokteran itu frail ya, frailty. Ada sindromnya tuh, ada nama penyakitnya sindroma frailty. Tidak semua orang yang usia lanjut itu renta. Menua boleh, tapi jangan renta. I'm old, not obsolete. Kuesionernya kayak apa? Nah, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab, dan kalau misalnya jawabannya itu kategorinya masuknya yang jelek, itu skornya 1. Nah, kalau misalnya skornya lebih dari 2 lebih gitu ya, minimal 2, itu sudah masuk kategori frailty. Nah, kalau frailty, renta, dia tidak boleh divaksinasi. Kenapa? Karena kalau frailty itu memang ada gangguan imunitas ya. Dari penelitian itu mereka dengan sindroma frailty itu parameter peradangan dalam tubuhnya itu memang tinggi. Jadi otomatis kalau misalnya divaksin pasti respon imunnya tidak bagus ya, bahkan mungkin bisa menimbulkan reaksi ya, mana tahu, sehingga mungkin membahayakan bagi kondisi tubuhnya. Karena ini pasti nanti akan ditanyakan oleh petugas kesehatan kalau misalnya masyarakatnya 60 tahun ke atas, pasti di screening dulu tuh ya, pertanyaan 1 sampai 5. Kalau misalnya ternyata frail, nggak bisa. Mari kita bergembira karena indikasi pemberian vaksin ini makin luas. Lansia udah boleh, penyintas udah boleh, ya, tapi ingat, jangan sampai lupa sama hal yang penting ya. Vaksin ini memang bagus untuk menambah senjata kita, dalam arti kata imunitas kita diperkuat gitu ya, sehingga amit-amit tetap kena COVID, gejalanya ringan saja, atau bahkan nggak ada gejala. Jangan sampai ada yang meninggal lagi. Tapi kan paling penting itu ya jangan kena COVID sebisa mungkin. Makanya protokol kesehatannya jangan sampai lupa teman-teman ya. Di setiap video saya di rubrik Rumah Sakit Cepat Tewas, pasti saya tidak akan pernah lupa mengingatkan, ayo kita jaga selalu kebiasaan 5M. Ini kelihatan kok ketika beberapa waktu ini sudah mobilitas dikurangi dengan berbagai regulasi, sepertinya sih ya tren kasus agak mulai menurun lagi. Jadi ayo semangat ya, kita dukung selalu program pemerintah, jaga protokol kesehatan, plus sukseskan vaksinasi, semoga pandemi ini bisa segera terkendali. Dan jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman suka dengan konten-konten dari Rumah Sakit Cepat Waras, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan subscribe ke channel Nidalab, sehingga kami, khususnya saya gitu ya, bisa selalu semangat juga nih untuk melanjutkan edukasi ini ya, karena makin banyak yang nonton berarti pesan-pesan yang baik mudah-mudahan makin tersampaikan ke seluruh masyarakat. Jangan lupa juga bagi yang mereka mungkin memiliki hobi yang sama dengan saya ya, mengoleksi action figure ini ya, ikuti juga review-review yang saya berikan di rubrik Dokter Kolektor ya. Ini saya baru review Soundwave ya, keren banget, nanti ditonton ya teman-teman ya. Oke, akhir kata semoga semua sehat-sehat, selalu waras, makin waras, menjadi sobat waras di channel Nidalab. Sampai jumpa di episode Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Bye-bye. Sudah 2 minggu pasca vaksinasi, sama sekali tidak ada keluhan. Reaksi lokal di sini berupa pegel juga ya udah hilang ya, cuman 2-3 hari pertama aja. Dan seperti di video sharing saya sebelum ini ya, yang belum nonton silahkan nonton ya. Saya sudah mendapatkan kekebalan dan saya sudah konfirmasi lagi PCR tetap negatif. Jadi ya, kalau mau dapat kekebalan terhadap COVID tanpa harus kena COVID, ayo segera vaksin.